Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak orang itu merasa pribadinya itu sudah benar, sudah hidup suci karena tidak melakukan sesuatu yang melenceng di hadapan Tuhan secara lahiriah. Atau kalau di dalam bahasa Alkitabnya, seringkali kita bisa berkata, aku tidak melakukan perzinahan fisik. Tetapi Tuhan Yesus membawa manusia kepada standar yang jauh lebih tinggi, yaitu kesucian batin seseorang. Matius 5 ayat 27-28 berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dari ayat Matius ini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa dari tampilnya keinginan saja dalam hati kita sudah dianggap berzina. Ini berarti dosa bukan dimulai dari tindakan, tetapi dosa dimulai dari pikiran, dan dosa dimulai dari keinginan hati. Yang sering saya sampaikan di dalam perspektif suara kebenaran, saudaraku, Tuhan sedang membawa umatnya kepada standar kehidupan manusia surgawi, bangsawan surgawi yang punya level di atas rata-rata, yang boleh saya katakan levelnya harus selevel dengan Kristus yang mulia Tuhan kita. Jadi bukan hanya sekedar manusia yang bermoral baik. Itu yang sedang diajarkan Tuhan, yang diproyeksikan kepada setiap kita orang percaya untuk bisa memasuki area atau wilayah itu. Tetapi masalah terbesar manusia itu bukan tindakan dosanya, tetapi natur dosa di dalam hatinya yang tidak sadar bahwa itu harus diselesaikan dan dihabisi, saudaraku. Banyak dari kita yang menjadi orang Kristen selama berpuluh tahun sampai hari ini, mungkin banyak yang masih belum tahu bahwa natur dosa itu memang adalah PR yang harus diselesaikan di dalam setiap hidup orang percaya untuk digantikan dengan natur ilahi. Natur dosa itu harus mau tidak mau kemelekatannya harus segera dibereskan. Karena standar kekudusan Allah itu segalanya dalam hidup orang percaya. Maka berhati-hatilah dengan apa yang timbul di pikiranmu, apa yang timbul dari keinginan hatimu. Karena apapun di luar yang dinikmati Tuhan, kita berzina, saudaraku, di hadapan Allah. Cukup ekstrim, tetapi ini yang benar. Ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan di dalam kekristenan kita, supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak boleh sembarangan, saudaraku. Kita tidak bisa sembarangan. Ketika perzinahan di hati itu terjadi ketika pikiran kita menikmati sesuatu yang tidak kudus. Baik itu fantasi seksual kah? Atau apapun yang memang di luar Tuhan nikmati. Mata kita menikmati lawan jenis kah? Atau mungkin hati kita memiliki keinginan untuk memiliki orang yang bukan pasangan sah kita. Walaupun tubuh tidak bertindak loh, tapi batinmu sudah menikmati dosa, dan itu zina di mata Allah. Boleh saya katakan begini, mata melihat, pikiran mengolah apa yang dia lihat itu, dan akhirnya hati itu menikmati. Dan pada tahap hati itu menikmati, seseorang sebenarnya sudah berzina di dalam batinnya. Karena itu Yesus menekankan pengendalian mata, pikiran, dan imajinasi kita. Maka benar kata firman Tuhan untuk kita terus memegang terus pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Mengapa saudaraku Tuhan menuntut kekudusan sampai kepada pikiran kita? Karena Allah itu melihat hati kita. Alkitab berkata di dalam Samuel 16 ayat 7 bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai manusia surgawi. Orang percaya dipanggil untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan mereka selama mereka hidup di bumi ini. Dan mereka sedang dipersiapkan untuk memasuki kerajaan Allah. Artinya apa, saudaraku? Kehidupan batin kita harus bersih. Pikiran kita harus murni. Hati kita harus benar-benar terus setia ingin menyenangkan hati Allah. Maka kalau di dalam hati kita masih banyak hal yang kita bisa katakan aku masih menikmati yang lain selain Tuhan, maka kita belum menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa secara utuh. Kita harus mengejar itu. Karena itu tuntutan yang Tuhan beri atas hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kekudusan dalam segala hal, termasuk di dalam pikiran, hati, dan kelakuan dan mulut kita, saudaraku. Dan ingat baik-baik, setiap dosa akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dan setiap dosa adalah umpan untuk iblis mendakwamu dan mendakwaku untuk semakin tidak bisa tinggal di dalam Tuhan. Maka pada pagi hari ini, melalui renungan pagi ini, saya mau katakan, saudaraku, hiduplah di dalam kekudusan, di dalam segala lini hidupmu. Jangan sembarangan kau hidup. Mata Tuhan melihat, saudaraku. Tuhan ada di mana-mana. Dia mata Tuhan itu seperti CCTV kehidupanmu dan kehidupanku, yang terus merekam setiap jengkal kehidupan kita. Maka sekali lagi, jangan sembarangan mengerahkan pikiran, perasaan, tindak tanduk hidupmu. Apalagi kau tidak menjaga hatimu. Kenapa? Karena banyak orang merusak relasinya kepada Tuhan hanya karena dia tidak menjaga pikiran, hati, dan perasaannya. Banyak orang berpikir bahwa dosa batin tidak masalah karena tidak terlihat orang lain. Tetapi sebetulnya dosa di dalam batinmu, hatimu, yang terdalam sekalipun, yang orang lain tidak bisa lihat, tapi Tuhan melihat. Dan ketika kau tidak sungguh-sungguh menjaga semua di dalam koridor hidupmu, dosa ini bisa mengotori nuranimu. Dan yang paling bahaya, dosa ini akan mendakwamu dan akan membawamu untuk menjauh dari Tuhan. Artinya apa? Dosa itu merusak keintimanmu dengan Tuhan. Kau mulai malas berdoa. Bukan malas, kau merasa tidak layak berdoa. Kau mulai merasa aku gak layak di hadapan Allah yang kudus itu. Karena ada hal-hal yang kau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Perzinahan di hati itu menghancurkan relasimu dengan Tuhan sampai lumat, saudaraku. Saya katakan ini dengan kasih. Sekali lagi, saudaraku, apapun itu, bisa lawan jenismu, itu bisa benda-benda apapun yang kau sukai, itu bisa hal-hal yang boleh saya katakan di luar Tuhan, yang menggantikan posisi Tuhan. Kau berzina di hadapan Allah. Dan ketika kau habiskan waktumu untuk hal-hal seperti itu, hatimu mulai terus terpikat, tidak bisa lepas dari hal itu. Itu akan merusak keintimanmu dengan Tuhan. Dan itu akan melemahkan dan mematikan kehidupan rohanimu. Maka orang-orang yang sudah sampai di titik itu, dia akan menjadi kering doanya. Dia mulai malas, betul. Dia dengerin firman, dia datang ke gereja, ya dia dengar, tetapi tidak bisa, firman itu tidak bisa hidup di dalam hidupnya. Dan kalau bicara tentang hubungan dengan Tuhan, orang-orang model begini pasti akan merasa, enggak dulu deh, nanti dulu. Betul, saudaraku. Kenapa pastor bisa ngomong begitu? Kita dulu saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Kita tidak menjaga hati, pikiran, perasaan. Karena mungkin sudah judeknya dengan hidup, dengan mumetnya dengan kehidupan, dengan problematika.
atau apapun lah. Maka sekali lagi saudaraku, kalau Anda mendengarkan renungan ini, apalagi dalam hubungan keluarga suami istri, mungkin sedang ada masalah di dalam keluargamu, jaga baik-baik kekudusanmu di hadapan Tuhan. Pastor, kenapa ngomong begitu? Karena saya takut sekali bahwa iblis itu lihai. Dia tahu celahmu, titik lemahmu, di mana kekosonganmu. Jangan sampai iblis bisa memasuki area-area kosongmu yang memang sengaja kau buka, dan itu akan menghancurkan hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu, bahkan kekekalanmu, saudaraku. Kalau pernah terbersit sekalipun, sedikit pun di hatimu, kalau kau dengar renungan ini, bertobatlah di hadapan Tuhan. Kau harus segera menghadap kepada Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan, dan segeralah beberes dengan Tuhan dan perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Saya katakan ini demi nama Tuhan, saudaraku. Karena ingat saudaraku, hati yang menikmati dosa tidak bisa menikmati Tuhan secara benar. Mau tidak mau, kekudusan itu harus dikerjakan dan dirajut setiap saat. Kekudusan itu bukan hanya hasil dari disiplin moralmu, tetapi hasil dari cintamu kepada Tuhan. Ketika seseorang sungguh mencintai Tuhan, dia akan berjuang 24 jam 7 hari menjaga pikirannya. Dia punya kesempatan untuk tidak menjaga, tetapi dia terus berjuang untuk menjaga. Itu cinta Tuhan. Dia menjaga matanya. Dia bisa lihat hal-hal yang tidak perlu dia lihat sebetulnya, tapi dia bisa lihat itu, sesuatu yang melukai hati Allah, tetapi dia menjaga matanya. Dia menjaga imajinasinya. Dia ada di koridor ilahi. Kenapa? Karena dia mau mencintai Tuhannya. Karena dia tidak mau melukai hati Tuhannya. Ini orang-orang yang nekat, saudaraku. Dan seharusnya kau dan saya sudah di level-level ini kalau kau sudah tahu suara kebenaran. Karena kesucian itu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut neraka, tetapi karena tidak mau menyakiti hati Bapamu. Itu kelas tinggi kekristenan. Kekristenan yang benar itu bukan lagi tentang kita, bukan lagi tentang diri kita, bukan lagi tentang nikmatnya kita, bukan lagi tentang kepentingan kita, tetapi semua dikembalikan untuk Tuhan. Urusannya tentang Tuhan. Main pointnya tentang hati Tuhan, saudaraku. Maka mulailah saudaraku, jaga matamu baik-baik. Banyak dosa dimulai dari apa yang kita lihat. Jaga matamu. Jangan sembarangan apapun itu. Itu tidak selalu lawan jenis ya. Bisa juga hal barang-barang yang kita sukai. Sudah tahu, udah gak perlu. Apalagi kalau orang ini royal ya, suka belanja, suka apa, gak usah ke mall. Kalau ke mall memang ada perlunya, ya udah perlu pergi. Kalau nggak perlu, daripada kamu nanti matamu, kamu tidak bisa menjaga mata dan akhirnya kau belanja over dan ini dan itu, akhirnya berhutang dan sebagainya. Buat apa, saudaraku? Betul nggak? Banyak dosa dimulai dari apa yang kita lihat. Akhirnya kita tidak bisa menguasai diri kita dan kita terjebak di dalamnya. Dan jangan lupa, kuasai pikiranmu. Jangan iseng, saudaraku. Dosa dimulai dari iseng. Ya udah deh, nggak apa-apalah, iseng, semuanya iseng. Hati-hati, kuasai semuanya. Nggak perlu pikiranmu dikuasai, nggak perlu. Jangan iseng butuh teman curhat. Lawan jenis lagi, waduh, itu cari masalah, saudaraku. Nggak perlu iseng. Amin, saudaraku. Ya kuasai setiap jari-jarimu, WA apa, hati-hati. Kuasai semuanya, kuasai pikiranmu. Hentikan fantasi-fantasi dosa sebelum berkembang. Kuasai dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan Tuhan. Orang yang penuh Tuhan tidak punya ruang bagi dosa. Bisa berbuat dosa, tapi dia tidak bisa lakukan dosa. Kenapa? Karena dia sudah penuh sama Tuhan.
Dan hiduplah di dalam hadirat Allah, saudaraku. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, dia tahu kok, aku gak bisa di sini, di area dosa, karena menjijikkan buatku. Amin, saudaraku. Hiduplah dalam hadirat Allah. Amin. Tuhan tidak hanya menginginkan kita itu tidak berjinah secara fisik, tetapi juga ingin memiliki hati yang murni mencintai Dia. Karena tujuan keselamatan itu bukan hanya membawamu ke surga, tetapi mengubahmu menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Orang percaya harus sampai pada keadaan di mana dia tidak hanya meninggalkan dosa, saudaraku, tetapi juga tidak lagi menikmati dosa di dalam hatinya. Ketika hati kita murni, kita mulai berjuang mendekat kepada Tuhan. Kita sedang dipersiapkan menjadi manusia yang layak bagi kerajaan Allah. Itu battle hidup kita, saudaraku. Sekali lagi, jangan kotori hidupmu dengan perjinahan dengan apapun. Karena kau dan saya dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Sucikan hidupmu, sucikan pikiranmu, sucikan hatimu, sucikan perasaanmu. Kekudusan dimulai dari batin seseorang yang memang diperjuangkan untuk hidup kudus. Semoga renungan ini membukakan pintu hati Anda. Kiranya ini menjadi berkat. Dan bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar sebelum semuanya remuk karena kesalahan dan kebodohan kita. Amin, saudaraku ya. Selamat pagi, GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.